yang terkait dengan baterai ion lithium itu semakin meningkat, dan terutama semakin didorong oleh dengan semakin banyaknya produksi electric vehicle atau kendaraan listrik begitu. Nah, dengan semakin banyaknya produksi dari baterai lithium ion ini, tentu saja kita juga harus memikirkan uh, bagaimana kita memperlakukan baterai-baterai yang nantinya itu sedemikian banyaknya itu yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, dalam hal ini, hari ini barangkali Bu Ahni akan menyampaikan dua presentasi, begitu Bu ya. Yang pertama itu terkait dengan review paper yang judulnya The Current Process for the Recycling of Spent Lithium Ion Batteries. Dan yang kedua nantinya terkait dengan kunjungan dari RWTH Aachen, yaitu terkait dengan lithium ion battery recycling. Pada kesempatan ini barangkali kami beri waktu sekitar 30 menit Bu ya untuk menyampaikan presentasinya, dan nanti kita lanjutkan sekitar barangkali kalau cukup 15-20 menit untuk berdiskusi. Barangkali ada yang menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada usulan dan lain sebagainya. Kira-kira cukup Bu ya kalau sekitar 30-40 menit itu Bu ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu kepada Bu Ani kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh selaku moderator. Terima kasih juga kepada Pak Sudaryanto selaku Kepala KR Baterai telah memberikan saya kesempatan untuk sharing knowledge pada hari ini. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Silakan Bu. Apa sudah terlihat? Sudah Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan dua paparan. Paparan yang pertama ini terkait paper review, dan paparan yang kedua nanti adalah presentasi yang insya Allah akan saya sampaikan pekan depan ketika ada kunjungan dari pihak RWTH Aachen dari Jerman. Saya mulai dari presentasi yang pertama dulu. Okay. Jadi ini saya akan merangkum sedikit review paper yang telah dilakukan oleh Li Fengzhou yang merupakan researcher di Northeastern University Shenyang, China, yang berjudul The Current Process for the Recycling of Spent Lithium-Ion Batteries. Di paper ini ada 3 subbab. Yang pertama introduction, lalu method for recycling. Yang dibahas di sini ada 3 jenis metode untuk recycling baterai lithium. Yang pertama itu hidrometalurgi proses, yang kedua pyrometalurgi, dan yang ketiga direct recycling. Lalu yang terakhir kesimpulan. Sebagai pendahuluan, di paper tersebut tersaji grafik global registration on electric vehicles, dan dapat dilihat di sini kalau tren konsumsi lithium, konsumsi electric vehicles di seluruh dunia makin meningkat setiap tahunnya. Dan ini berkaitan erat dengan konsumsi lithium-ion batteries yang juga meningkat seiring berjalannya tahun, dikarenakan lithium-ion batteries ini masih menjadi sumber power utama untuk kendaraan listrik. Dan hal ini bisa menjadi concern untuk di kemudian hari, dikarenakan lithium-ion batteries ini walaupun dia adalah baterai yang rechargeable yang bisa digunakan ulang, namun dia memiliki life cycle yang cukup terbatas, yang mana sekitar 5-10 tahun dia akan baterai lithium ion ini akan mencapai end of life-nya, yang kemudian pada akhirnya akan menjadi limbah. Dan hal ini yang perlu kita jadi alert untuk kita semua, karena limbah baterai ini bisa berbahaya jika tidak diolah dengan baik dan dispose begitu saja ke alam bebas. Dikarenakan lithium ion batteries ini mengandung beberapa senyawa organik
dan juga garam lithium yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu juga baterai lithium ion ini mengandung beberapa logam berharga seperti kobalt, nikel, lithium, dan lain sebagainya yang bisa di-recover kembali melalui proses recycling. Dan proses recycling ini dapat membuat sustainable economic cycle yang mana baterai bekas bisa digunakan kembali menjadi raw materials untuk membuat baterai baru. Di paper ini jelaskan 3 jenis proses untuk merecycling lithium ion batteries, dan setiap prosesnya ini memiliki kelebihan dan kekurangan, juga tantangan yang perlu dihadapi jika memilih proses tersebut. Proses yang pertama ini adalah hidrometalurgi. Ini juga proses yang kebetulan kami gunakan di laboratorium. Hal ini dikarenakan hidrometalurgi proses ini memiliki selektivitas yang tinggi, sehingga dia bisa merecover logam-logam yang ada di baterai bekas dengan kemurnian yang tinggi. Dan juga konsumsi energinya relatif rendah dibandingkan proses lainnya. Namun kekurangan dari hidrometalurgi proses ini memang dikarenakan proses hidro dia menggunakan cairan, jadi ada produk sampingan atau limbah berupa cairan regen yang digunakan untuk proses hidrometalurgi tersebut. Dan juga dikarenakan dia bisa merecover masing-masing unsur logam dan dengan selektivitas tinggi tadi, sehingga proses untuk bisa mencapai produk akhirnya itu cukup panjang. Dan tantangannya memang yang dihadapi adalah wastewater treatment tadi. Namun ini juga sudah kami telisik untuk bisa dilakukan di lab dengan penggunaan ulang regen yang digunakan pada proses hidrometalurgi, supaya tidak ada disefisiensi pada prosesnya. Dan juga challenge lainnya adalah bagaimana mendapatkan proses yang optimal untuk menghasilkan produk akhir yang paling baik, seperti itu. Untuk proses yang kedua ini proses hidrometalurgi, yang mana di sini involve pyro atau panas. Proses ini memiliki keuntungan karena proses hidrometalurgi ini cukup relatif lebih sederhana dan lebih singkat flow-nya dibandingkan proses hidrometalurgi. Dan proses hidrometalurgi ini pun dia tidak membutuhkan, jadi untuk feedstock proses hidrometalurgi ini, baterai bekas lithium ion itu tidak perlu dikategorikan dan klasifikasikan berdasarkan chemical formnya. Sementara untuk yang hidrometalurgi, dikarenakan dia merecover secara selektif, sehingga feedstock yang digunakan itu perlu diklasifikasi dulu. Jadi jenis lithium ion battery yang berbeda perlu dikategorikan. Sementara untuk proses hidrometalurgi tidak perlu, jadi semua jenis baterai bisa langsung dimasukkan ke dalam tungku. Namun kekurangannya dikarenakan dia membutuhkan panas, sehingga konsumsi energinya itu sangat tinggi, dan juga dia tidak bisa merecover lithium dan mangan. Jadi lithiumnya dari baterai bekas itu akan masuk ke dalam slag yang sebenarnya bisa diproses lebih lanjut melalui proses hidrometalurgi, namun prosesnya cukup kompleks dan membutuhkan biaya tambahan lagi. Lalu kekurangan lainnya dari proses pyro itu adalah polusi atau gas buang yang dihasilkan dari prosesnya. Jadi ini bisa jadi sebagai paradoks juga ya, karena niatnya proses recycling ini salah satu tujuannya adalah untuk supaya kita tidak mencemari lingkungan dengan limbah baterai bekas, namun dengan proses pyro kita menghasilkan limbah dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk gas buangnya. Maka challenge-nya di sini adalah untuk mengurangi konsumsi energinya dan juga untuk mengurangi gas buangnya dan melakukan treatment terhadap produk sampingannya tadi. Dan proses yang terakhir ini adalah direct physical recycling. Jadi prosesnya ini totally physical, tidak ada proses chemical yang involved, dan juga baterai tersebut tidak berubah chemical formnya. Keuntungannya itu adalah proses recovery-nya itu rutenya cukup singkat, energi konsumsinya rendah, dan juga dia environmentally friendly.
Namun kerugiannya adalah biaya operasional dan equipment-nya itu yang cukup mahal. Sehingga challenge-nya di sini adalah tentu untuk mengurangi biaya produksinya, untuk recovery cost-nya, dan mengurangi biaya untuk membeli equipment-nya. Nah, dari masing-masing 3 proses tadi, itu menghasilkan material yang berbeda-beda yang masuk ke proses baterai supply chain yang berbeda-beda pula. Untuk direct recycling, dikarenakan tadi dia tidak mengubah chemical formnya, dia bisa langsung di-assembling, masuk ke baterai assembling. Untuk proses hydrometallurgy, hasil akhirnya adalah unsur logam yang sudah murni, kemudian bisa masuk ke proses cathode material production. Sementara untuk pyrometallurgy, hasilnya berupa ingot, itu bisa masuk ke metal salt production. Nah, ini untuk proses hydrometallurgy. Jadi proses hydrometallurgy ini sebelum bisa di-treat menggunakan proses hydrometallurgy, perlu dilakukan pre-treatment sebelumnya. Jadi baterai habis pakai, setelah disortir dan diklasifikasi berdasarkan jenis komposisi kimianya, itu kemudian di-discharging, lalu di-dismantling, dan diproses pre-treatment untuk mendapatkan hasil akhir adalah cathode powder. Kemudian cathode powder tersebut dikalsinasi untuk bisa menghilangkan seperti binder, electrolyte, dan lain sebagainya. Lalu diproses secara kimiawi seperti leaching, solvent extraction, precipitation, dan lain sebagainya. Dan didapatkan produk akhir berupa logam unsur metals yang diinginkan. Dan proses hidrometallurgi ini sangat variatif, berbeda-beda. Setiap jenis baterai melalui proses yang berbeda-beda pula dan menggunakan reagen yang berbeda-beda pula. Bahkan satu baterai pun, misalkan lithium ion NMC, itu bisa melewati proses hidrometallurgi yang rutenya beda-beda. Dan untuk merecover logam, masing-masing logam, misalnya mau ngambil nikel, mau ngambil kobalt, ngambil mangan, itu pun jalurnya berbeda-beda pula. Maka dari itu hasil akhirnya itu memiliki kemurnian yang sangat tinggi. Selanjutnya proses pyrometallurgi. Proses ini relatif lebih sederhana, dan ini proses pyrometallurgi ini sudah banyak dikomersialisasi dan banyak digunakan di industri di luar sana. Dikarenakan prosesnya yang cukup simpel dan menyerupai seperti ore smelting saja gitu. Jadi baterai bekas yang didapatkan setelah di-discharging bisa langsung dimasukkan ke dalam tungku dan bisa dicampurkan masing-masing berbeda-beda baterai bisa langsung dicampur jadi satu, karena di dalam tungku tersebut dipanaskan dan di-meltingkan gitu. Dan plastik, electrolyte, dan pengotor-pengotor lainnya bisa evaporate, yang kemudian hasilnya adalah ingot logam yang terkandung di dalamnya itu seperti kobalt, nikel, ferrous, copper, dan lain sebagainya. Dan yang tertinggal di slag ini adalah lithium yang bisa diproses lebih lanjut melalui proses hidrometallurgi. Dan yang terakhir, direct recycling. Proses ini mungkin menyerupai seperti proses refurbish ya, karena dia tidak mengubah chemical formnya. Jadi lithium ion batteries yang sudah didapatkan, kemudian di-discharging dan dismantling, yang kemudian ditaruh di environment bersama dengan supercritical carbon dioxide untuk remove electrolyte-nya. Kemudian sisanya bisa dilakukan separasi secara fisikal, mungkin hampir sama seperti proses pretreatment untuk hydrometallurgy, untuk bisa mendapatkan cathode powder-nya. Dan setelah mendapatkan cathode powder yang sudah murni dan separasi dengan komponen-komponen yang lain, cathode powder tersebut disintering dan bisa langsung disintesis menjadi baterai baru. Kesimpulannya dari paper review ini adalah dengan meningkatnya konsumsi mobil listrik, maka konsumsi lithium ion batteries pun juga meningkat.
Dan teknologi lithium ion batteries pun juga semakin berkembang seiring berjalannya tahun. Seperti contohnya mungkin dulu kobalt itu menjadi logam yang sangat vital pada produksi baterai lithium ya. Namun seiring berjalannya waktu, kobalt mulai ditinggalkan dikarenakan cost reduction karena kobalt itu cukup mahal, dan juga beberapa isu lain seperti isu sosial dan isu environmental terhadap kobalt yang membuat produsen baterai di seluruh dunia mulai bergeser ke cobalt free lithium ion batteries, dan bahkan dengan kobalt yang kontennya relatif rendah. Dan ini juga mengakibatkan pergeseran untuk proses recyclingnya, yang mana pirometalurgi sebagai proses yang cukup populer dulu untuk merecover CO dari spent lithium ion batteries. Namun ketika feedstocknya adalah baterai yang low CO content atau no CO content, maka perlu ada pergeseran dan dibutuhkan proses lain untuk bisa merecover semua valuable metals lain yang ada di lithium ion batteries dengan sempurna. Lalu autornya juga di sini memberikan beberapa saran. Yang pertama ini adalah untuk mungkin bagi produsen-produsen baterai untuk bisa melakukan klasifikasi atau labeling yang baik gitu terhadap baterai yang diproduksi. Karena ini juga masalah yang kami temukan itu ya ketika melakukan baterai collection, dan memang tidak di semua baterai itu ada labelnya. Jadi nggak ketahuan itu baterai jenis apa. Dan ini menjadi masalah karena kita mau arahnya itu ke proses hidrometalurgi, yang mana seharusnya kita menggunakan baterai yang satu jenis saja gitu, supaya tahu rute mana yang mau diambil. Lalu saran lainnya itu adalah untuk membuat desain baterai yang baik untuk memudah proses regenerasi. Dan yang terakhir adalah untuk menciptakan ekosistem dan support dari pemerintah, di kooperasi dari pemerintah untuk membuat regulasi dan policy terkait dengan recycling baterai. Sekian presentasi dari saya untuk paparan yang pertama. Pak Teguh, apa mau diskusi atau lanjut ke paparan kedua? Pak Teguh masih mute, Pak. Mohon maaf, saya masih mute ternyata. Barangkali bisa dilanjut saja, Bu. Lanjut aja. Karena masih ada terkait dengan tadi yang dipresentasikan, dan juga kan ini terkait dengan progresnya, Bu ya. Oke, baik. Slide-nya sudah tampil, Pak? Apa bisa Ya, dilihat? sudah, Bu. Baik, kalau gitu saya lanjutkan ke paparan saya yang kedua ya, Pak. Baik, silakan, Bu. Jadi paparan saya kedua ini terkait progres riset recycling baterai di PRMM. Jadi kalau boleh cerita sedikit, kunjungan RWTH Aachen ke Berlin pekan depan itu adalah perpanjangan dari program training Recepto yang dulu teman-teman dari ex-PPMB PPT ikuti di tahun 2021. Tahun lalu itu kami proposal untuk workshop lithium ion battery recycling ke RWTH Aachen, dan proposalnya granted. Namun kami tidak bisa berangkat ke sana karena kemarin terkendala COVID. Namun trainingnya bisa dijalankan secara online. Dan kebetulan tahun ini dari pihak RWTH ada pertemuan di Yogyakarta, dan mereka menyempatkan untuk mampir ke sini untuk silaturahmi dengan kita-kita di sini. Nah, mereka meminta kita untuk presentasi current research progress atau aktivitas riset kita yang telah dilakukan di PRMM. Dulu sebenarnya tahun lalu sudah pernah kami presentasikan juga terkait itu. Namun
sudah hampir 1 tahun sekarang, ada beberapa riset-riset baru yang berkembang dari yang terakhir kami paparkan di sana. Oke. Oke. Ini saya ulang kembali. Jadi kenapa kita harus merecycle? Apa urgensinya? Jadi hal ini dikarenakan popularitas dari lithium-ion batteries, yang mana sekarang adalah secondary battery yang paling populer yang digunakan di berbagai macam aplikasi, mulai dari portable electronic device sampai ke stationary energy storage. Dan juga yang baru-baru ini populer itu adalah lithium-ion batteries digunakan di kendaraan listrik. Dan dengan perkembangan yang sangat masif ini, diperkirakan pasar untuk lithium-ion batteries di tahun 2030 nanti akan melebihi 6.000 gigawatt hour atau 6 terawatt hour. Ini akan menjadi masalah dikarenakan lithium-ion batteries ini hanya mampu withstand sekitar 1.700 sampai 5.300 siklus sebelum mencapai end of life-nya, yang mana jika dikonversikan yaitu operating lifetime-nya hanya sekitar 4,5 sampai 14,5 tahun. Dan diprediksikan akan ada 4 miliar lithium-ion batteries yang akan mencapai end of life-nya di tahun 2040. Dan lithium-ion batteries ini pada akhirnya akan menjadi limbah yang harus dikelola dengan baik. Komponen lithium-ion battery sendiri terdiri dari yang paling besar di sini memang casingnya dan juga cathode materials-nya. Lalu ada juga komponen lain seperti anoda, elektroda, copper foil, aluminum foil, separator, dan lainnya. Di lithium-ion batteries ini perlu di-recycle untuk bisa menciptakan circular economy dan sustainable lithium-ion battery production. Dikarenakan produksi lithium-ion batteries yang terus meningkat, maka dikhawatirkan juga raw materials untuk membuat lithium-ion batteries ini akan habis juga di masa depan. Jadi, merecycle baterai yang sudah habis ini menjadi solusi untuk bisa menciptakan sustainable production untuk baterai. Selain itu juga, jika baterai lithium ion yang sudah habis pakai itu dibuang begitu saja, itu bisa mencemari lingkungan dan dapat berbahaya, sehingga perlu dikelola dengan benar. Ini riset yang telah kami lakukan di PRMM. Fokusnya di sini memang untuk recycling dari spent lithium ion batteries. Dua proses besar yang kami lakukan itu adalah proses pretreatment dan hydrometallurgy proses. Untuk proses pretreatment-nya, kami telah melakukan engineering design dan juga flotation. Dan untuk proses hidrometallurginya, itu adalah recovery katoda, recovery anoda, dan proses pembuatan battery to battery. Jadi dari baterai yang tadi bekas disintesis menjadi baterai baru. Sementara untuk cathode recovery ini, fokusnya kami adalah untuk merecover logam-logam dalam bentuk unsur. Dan proses baterai to baterai ini dari cathode powder tadi disintesis kembali menjadi baterai baru melalui proses pyrolysis. Untuk engineering design ini, kami sudah mendesain pretreatment proses sebelum dilakukan proses hidrometallurgi. Dan desain yang kami buat ini mempunyai scalability yang bisa di-scale up ke industrial scale. Proses pretreatment-nya yang kami lakukan di sini adalah setelah mendapatkan baterai bekas dan di-discharging, baterai tersebut masuk ke dalam crusher atau shredder untuk bisa dikecilkan ukuran partikelnya. Kemudian dikeringkan melalui tunnel conveyor, lalu di screening melalui vibratory screen. Namun jika ada partikel yang belum masuk ke dalam screening ini, dia akan dikembalikan ke crushing dan shredding untuk dikecilkan kembali ukurannya, sehingga semuanya bisa masuk ke sini dan ukurannya uniform atau seragam semuanya. Lalu akan dilakukan beberapa tahap proses pemisahan. Yang pertama itu adalah magnetic separator,
yaitu untuk memisahkan komponen yang logam dan non-logam. Lalu second separation menggunakan eddy current separator untuk memisahkan yang ferrous dan non-ferrous. Lalu yang ketiga adalah zigzag separator untuk memisahkan light and heavy materials. Jadi yang light materials itu diharapkan akan terbang ke atas mengikuti airflow, dan yang heavy materials akan turun ke bawah. Lalu dari zigzag separator diharapkan hasil akhirnya itu adalah black mass atau campuran dari anoda dan katoda yang kemudian bisa langsung masuk ke proses swap flotation untuk dipisahkan keduanya, dan katodanya bisa masuk ke proses, dan keduanya katoda dan anoda tersebut bisa masuk ke proses hidrometalurgi. Ini kami sudah mensubmit mendraft satu paten ini dan sudah kami submit. Dan untuk proses proof flotation, sebenarnya proof flotation ini kan memang untuk memisahkan memisahkan material yang memiliki sifat ketersukaan pada air yang berbeda. Jadi sifat hidrofobik dan hidrofilik. Dan kebetulan memang anoda dan katoda ini memiliki sifat itu yang berbeda, sehingga proses ini efektif untuk bisa memisahkan black mass anoda dan katoda tadi. Namun dikarenakan proses engineering design yang sudah kami buat tadi belum sepenuhnya kami implementasikan, kami baru membuat desainnya saja, sehingga proses flotation ini kami tetap harus lakukan manual untuk bisa mendapatkan black mass-nya. Prosesnya itu setelah mendapatkan baterai dan kami discharge, kemudian kami dismantling untuk bisa mendapatkan lembaran-lembaran anoda, separator, dan katoda. Kemudian anoda dan katoda yang menempel di current collectors ini kami kerok untuk bisa mendapatkan black mass-nya. Kemudian black mass-nya ini kami screening supaya bisa mendapatkan ukuran yang seragam. Lalu ini adalah feedstock yang kami gunakan untuk masuk ke proses flotation bersamaan dengan chemical berupa frotter dan collector. Lalu hasil dari flotation ini diharapkan adalah buih yang naik ke atas dan juga endapan yang ada di bawah. Buih ini adalah material yang bersifat hidrofobik atau tidak suka dengan air, sehingga dia masuk ke dalam bubble-nya lalu naik ke atas, dan itu adalah material anoda. Lalu untuk J-nya atau yang di bawah endapannya itu adalah material yang hidrofilik atau suka dengan air, dan itu adalah katodanya. Dan pada proses pertama running flotation ini masih ada middling atau larutan yang ada di tengah-tengah yang masih ada campuran black mass-nya. Middling ini kami masukkan kembali ke dalam flotation supaya sudah bersih yang di tengahnya dan anoda dan katoda ini sudah terpisah dengan sempurna. Kemudian froth dan gain ini kami drying untuk keringkan di dalam oven. Proses ini juga sudah kami patenkan dan sudah disubmit patennya. Lanjut ke proses hidrometalurgi. Setelah mendapatkan katoda dan anoda yang sudah terpisah melalui proses flotation, Sudah selesai. kami untuk katodanya kami lakukan dua sub-riset di sini. Yang pertama adalah merecover valuable metals dari katodanya. Jadi per unsur dari logam-logam yang ada di katoda kami coba recover, dan yang kedua ini adalah kami langsung mensintesis katoda baru dari katoda bekas tadi. Untuk proses recovery valuable metals-nya, dari serbuk katoda hasil soil flotation dikalsinasi untuk bisa menghilangkan elektrolit dan pengotor lainnya, lalu di leaching, solvent extraction, precipitation, dan di akhirnya adalah logam yang sudah murni dan berupa unsur yang sudah terpisah dari satu sama lain. Lalu untuk proses battery to battery-nya, setelah mendapatkan cathode powder yang sudah hasil flotation, kemudian kami kalsinasi, dan kami leaching, lalu dilakukan molarity adjustment. Molarity adjustment ini untuk mendapatkan baterai sesuai dengan chemical composition yang diinginkan. Lalu setelahnya dilakukan pyrolysis
untuk mendapatkan cathode powder yang kemudian bisa disintesis. Sementara untuk anodanya, hasil flotation, di sini kami ingin merecover grafit dari anoda tersebut yang kemudian bisa menjadi raw materials untuk anoda baterai baru. Ini proses cathode recovery untuk per unsurnya. Setelah mengkalkulasi powder katoda hasil flotation, kemudian kami leaching dan dilakukan solvent extraction untuk memisahkan kobalt dan nikel. Jadi di fasa organik di sini kobalt dan mangannya akan ada di fasa organik, kemudian fasa aqueousnya itu nikel dan lithium. Kemudian kobalt dan mangan ini bisa dipisahkan juga menggunakan solvent extraction yang kemudian dipresipitasi dan menghasilkan PCO hydroxide dan Mn hydroxide. Untuk nikel dan lithium bisa dipisahkan dengan selective precipitation yang menghasilkan nikel sulfat, ini yang sudah kami bisa hasilkan, dan lithium dengan menambahkan saturated Na2Cl3. Ini hasil XRD dari nikel sulfat yang telah berhasil kami lakukan. Di sini memang peak XRD-nya masih banyak noise-nya. Memang proses ini belum selesai dan perlu dilanjutkan lagi untuk meningkatkan purity dari nikelnya. Lalu lanjut ke proses battery to battery. Proses ini proses awalnya sama, adalah leaching dari katoda powder tadi, namun setelah leaching langsung dilakukan molarity adjustment. Jadi jika baterai yang diinginkan itu misalkan 811 atau 111 itu bisa langsung dilakukan molarity adjustment ke leaching solutionnya. Setelah molarity-nya sesuai, bisa dimasukkan langsung ke chambernya pyrolysis. Dan dalam bentuk larutan ini, larutan yang sudah di-adjust tadi, yang dimasukkan ke sini akan menjadi powder dengan bantuan flame spray dan panas yang ada di dalam tungku pyrolysis ini. Setelah mendapatkan powdernya, kemudian disentering dan diaglomerasi bersama dengan lithium untuk menghasilkan baterai LiNMC. Ini tungku pyrolysis yang ada di 224. Kita sudah melakukan leaching dengan beberapa asam dan juga beberapa parameter untuk bisa mengetahui parameter mana yang paling mendapatkan efisiensi leaching yang paling baik. Dan sekarang kami sedang tahap molarity adjustment untuk setelahnya bisa kami masukkan ke dalam tungku pyrolysis ini. Selanjutnya untuk recovery anoda, ini hasil XRD dari anoda setelah proses flotation. Dapat dilihat bahwa hasilnya sudah cukup baik dan sudah tidak ada katoda yang mengikut ke dalam anoda ini, di dalam buihnya hasil flotation. Dan hasil dari flotation ini, bagian anodanya bisa langsung disintesis menjadi anoda baterai baru. Kami juga sedang ongoing riset di sini. Selain ini adalah melakukan approach lain terhadap anoda bekasnya, yaitu dengan melakukan leaching pada anoda bekas untuk bisa mengekstraksi lithium yang masih tertinggal di dalam grafitnya, dan juga untuk bisa lebih memurnikan grafit. Ini adalah kolaborasi riset kami dengan industri, PT Hydrotech Metal Indonesia. Ini mereka minta bantuan kami untuk bisa memurnikan, mengekstraksi logam dari pregnant leaching solution. Jadi mereka ini memang sudah mematenkan proses STAL atau step temperature acid leaching dan menghasilkan MHP, dari mixed hydroxide precipitate. Namun masih banyak logam-logam yang sebenarnya bisa di-recover atau bisa diekstraksi sebelum
diendapkan menjadi MHP. Dan di sini kami berhasil mengekstraksi beberapa logam dari premium leaching solution-nya berupa Fe, aluminium, nikel, dan juga kobaltnya. Dan dalam proses riset ini kami juga bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon masukannya mungkin terutama untuk paparan yang kedua ini, dikarenakan ini paparan yang nantinya akan saya sampaikan insya Allah pekan depan. Jadi kalau ada yang kurang mungkin bisa disampaikan atau ditambahkan, atau jika ada yang berlebih mungkin bisa nanti saya kurangi begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Agni Ulma Saudi atas presentasinya. Ada dua yang disampaikan pada hari ini terkait dengan proses recycling baterai lithium ion ya Bu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan. Mari Bapak Ibu sekalian. Saya dulu Pak Teguh ya. Monggo Pak. Iya. Terima kasih Mbak Agni. Tadi paper yang pertama simpel tapi kayaknya cukup banyak yang bisa di note ya. Memberikan gambaran global saja. Terus tapi terkait dengan tantangan tadi bukan main riset tapi harus dipikirkan juga ya tentang di challenge. Saya ingat di Batam itu juga punya teknologi dulu untuk memurnikan dengan pellet plant Pluto itu untuk mendapatkan logam tanah jarang, memisahkan uranium dan thorium itu. Tapi trouble-nya karena pakai hidrometalik gitu banget, yaitu limbah asam itu banyak, sehingga itu memang challenge tersendiri ya. Mungkin harus dipikirkan juga dari teknologi itu, tapi udah berusaha memanfaatkan itu gitu ya. Pasti akan menjadi pertanyaan untuk digunakan ulang gitu ya. Makasih aja di situ. Yang kedua tadi saya ada sedikit yang miss tadi. Yang katoda tadi, kan dua hal yang terkait dengan katoda tadi. Maksudnya mendapatkan katoda, kemudian ada slide yang halaman berapa tadi ya kan? Kok ada yang satu yang baterai itu baterai kalau salah ya? Ya, baterai itu baterai tadi saya. Ya betul itu Bu. Enggak, yang gambar Nah ini. Nah ini yang katoda itu kiri dan kanan itu maksudnya dikerjakan paralel gitu ya, bukan kita mendapatkan nikel, mangan, kobalt dalam bentuk karbonat, kemudian dikasih, bukan gitu ya, bukan seri, bukan ya? Bukan Pak, itu paralel. Paralel, jadi ini ini dikerjakan itu ya. Oke, ini klarifikasi aja Tapi ini sebenarnya nikel, mangan, kobalt dalam bentuk karbonat itu kan sebenarnya sudah menjadi prekursor, tapi di situ kalau kemurniannya gimana ya? Kalau nikel, mangan, kobalt yang karbonat ini sudah dicek belum ya? Nikel, mangan, kobalt ini dalam bentuk hidroksida Pak. Kalau lithiumnya yang bentuk karbonat, karena dia dipresipitasi dengan NaOH ya, jadinya hasil akhirnya hidroksida. Di sini dan NiMnCO ini masih gabungan ya? Jadi MnCOH gitu? Tidak Pak, jadi dia langsung CO hydroxide, Mn hydroxide, Ne hydroxide gitu. Jadi udah terpisahkan di sini ya? Oke. Kalau kita mengharapkan karbonat masih state lain, prosedurnya lain lagi ya? Betul Pak, untuk lithiumnya. Enggak, maksudnya kalau ke kobaltnya, nikelnya ke terus itu Pak, beda lagi prosesnya. Ya, terima kasih. Saya kira ini bagus sekali prosesnya. Cukup kelihatan hasil kerjanya untuk bahasa itu tidak memalukan untuk dipresentasikan dengan RWCA. Makasih Mbak Agni. Ini nyambung dengan pertanyaan Pak Daryanto tadi itu. Jadi saya tadi juga memperhatikan Bu Agni itu ya di proses pyrometalurgi itu ya. Itu kalau nggak salah kan dia tidak mengekstrak lithium sama mangan ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Iya Pak.
Tapi itu yang pertama ya Pak. Paper yang pertama. Tapi kemudian kalau nggak salah ada hasil lithium karbonat, bisa menghasilkan lithium karbonat juga. Itu tapi lewat proses hidrometalurgi Bu ya, kalau nggak salah ya. itu Pak. Eh, Iya, Pak. Nah, iya betul itu Bu. Jadi kan di sini kan dari smelting reduction itu akan diperoleh copper, kobalt, nikel dan besi Bu ya. Nah kemudian untuk memperoleh lithium dalam bentuk lithium karbonat itu kita masuk ke hidrometalurgi proses Bu ya. Tapi di sini memang kami arahnya nggak masuk ke pyrometalurgi ini ya Pak, karena Ya. ya too much hassle. Oh. Karena juga nggak ada equipmentnya juga kebetulan di lab, jadi Ya. memang arahnya nggak sini, dan kebetulan memang tren kedepannya kan ya tadi kobalt sudah mulai ditinggalkan, jadi Oh. pyrometalurgi ini jadi nggak relevan lagi gitu, Pak. Ya terkait kobalt ini kan di satu hal itu kan jadi kayak kontrari begitu Bu ya. Kobalt itu sendiri kan secara ekonomi kan dia mahal, berharga lah seperti itu ya. Tapi perkembangannya itu kesininya itu kobalt itu akan ditinggalkan, lebih banyak menggunakan nikel ya Bu ya, sama mangan begitu. Jadi barangkali proses ini udah nggak akan relevan begitu Bu ya, kecuali untuk mengekstrak ini Bu ya, copper, nikel dan F yang lainnya ini mungkin masih bisa dimanfaatkan Bu ya, untuk kedepannya begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Satu aja lah Mas tambahan. Ya. Menyambung ini, kobalt itu memang kalau di yang saya tahu isu kobalt itu tadi disebut oleh Mbak Agni juga ada apa namanya masalah sosial dan lingkungan. Jadi memang harganya mahal, tapi di samping kan kobalt sumbernya di Kongo. Di Kongo itu dengan ditemukannya kobalt kemudian dipakai untuk industri baterai, di sana terjadi eksplorasi dan eksploitasi yang besar-besaran, sehingga merusak lingkungan dan merusak tatanan sosial, sehingga dikritik oleh orang hak asasi manusia, sehingga orang terutama Eropa itu berusaha menghindari kobalt karena isu sumber di Kongo sendiri ada sosial. Kemudian kobalt itu sendiri kan termasuk logam berat ya. Ya kalau kemudian terilis dalam bentuk waste menjadi ke lingkungan, dia akan menjadi racun lingkungan ya, menjadi bahaya lingkungan. Tapi itu kemudian menjadi bahan pertanyaan buat kita kalau ke depan sudah cobalt free, kita kemudian isu yang serupa dengan itu untuk waste apa ya? Kalau nikel kan isu itu kurang. Apalagi di Indonesia kan sumber nikel juga banyak gitu. Jadi harus mencari. Kemudian kalau baterai yang kita gunakan LFP, so what problem gitu, materialnya apa yang mungkin menjadi PR juga kita ya. Kalau kita teknologi ini kita akan mengolah apa? Ini MNC kobaltnya rendah. Dari di situ yang paling berharga setelah kobalt mungkin nikel ya. Ya, nikel. Itu juga harus kita pikirkan juga ya. Betul. Satu lagi Mbak Ani yang presentasi kedua tadi ya. Dari apa yang dikerjakan selama ini, kendala apa yang kemudian kita harapkan mendapatkan semacam perhatian dari manajemen atau mendapat bantuan dari RWTH gitu, kira-kira apa ya pintu masuknya supaya menjadi bahan diskusi problem kita gitu yang perlu kita lengkapi gitu, atau untuk supaya riset ke depan itu bisa berjalan lebih baik. Kira-kira kita mengharapkan dukungan, kan rencana besok ada paling nggak Prof. Ratno, Pak Ayu kan hadir ya, bisa di sana harapan ke depan apa gitu, kira-kira apa ya? Boleh Pak, ini sekalian diskusi aja ya, mungkin ya. Mau manggil Mas Dik ya sebagai JL, mungkin kemarin masih ada beberapa concern juga. Mungkin kita gimana Pak Didi kalau ini kita Pak Didi ya, apa? Diskusikan. Kita diskusikan sih atau di presentasi di slide terakhir di state gitu. Boleh Pak. Slide kayak apa istilahnya terakhir itu? Final remark itu apa namanya itu gitu.
supaya Summary. tersolid. Summary ya. Ya setelah summary itu terus nganu apa ya? Kayak apa namanya? Biar didengar Ya. didengar menjadi Point of perhatian. interest kali Pak. Rekomendasi Pak D. Rekomendasi. Rekomendasi. Kalau alat itu peralatan untuk hidrometeorologi kita punya nggak ya yang dari PTM nih Mbak? Sementara sih kita emang masih skala lab aja Pak Nandang. Tapi sih untuk tadi setelah proses yang baterai to baterai itu kan ada pirolisis ya. Itu kami ada alatnya Pak. Ini kita mau gerak di mana ininya? Ini nanti jalurnya, jalur metalurgi, hidrometalurgi atau yang pyrolysis? Hidrometalurgi Pak. Hidrometalurgi. Ya. Ya sama-sama tilin tadi ya. Pirolisis itu gas buangnya sama energinya tinggi ya. Itu banyak chemicalnya dong itu ya Mbak Agni. Kalau itu chemicalnya ya. Maka banyak. Di sini sih kami. Iya Pak Dar. Ya. Ini mungkin tadi tuh yang Agni bilang pyrolysis itu step setelah hydro Pak. Jadi ada tadi kan ada baterai itu baterai, ada yang unsur ya, ada yang ke prekursor unsur. Nah tadi yang baterai itu kan dia tuh tidak di ekstraksi menjadi prekursor unsur, tapi larutan leaching itu dikembalikan ke material aktifnya Pak, NMC. Nah yang tadi Agni bilang ada alat pyrolysis itu yang alat yang digunakannya untuk menjadikan kembali prekursor katoda Pak. Nah tadi yang di depan tadi yang secara pyrometallurgi memang tidak kita lakukan karena memang kita pertama effortnya tidak punya alatnya, kemudian tadi ada pertimbangannya mungkin itu energi consumption-nya tinggi gitu Pak. Jadi ini pyrolysis ini digunakan untuk mensinter aja ya, mengeringkan. Iya betul Pak Nandang. Jadi Ya, untuk ini di produk akhirnya Pak. Iya. Lebih ke arah proses sintolisis tapi kayak sintering kayak gitu ya. Sintesa sebenarnya Pak, mohon maaf. Buat sintesanya Pak. Kan bisa pakai kopresifikasi, bisa pirolisis kan, sintesa material aktif. Sintesa atau kalsinasi teh? Sintesa Pak. Sintesanya? Bukan kalsinasi ya? Kan dapat klaim ini Pak Arif juga ini nih Kang Arif silahkan Kang. Oh iya nih Pak Arif mau bertanya barangkali. Kang Arif. Masih mute. Oh iya lupa. ada terkait presentasi yang kedua. Ini menarik ya tadi grafiknya sudah terbentuk ya dari hasil XRD-nya, bisa coba ditunjukkan lagi. Itu kalau untuk peak kecil itu peaknya grafit juga atau peak pengotor? Ini grafit kan ya? Iya Pak, Jadi ada di pojok kanan itu ada 6C4 itu nih. 6 kali ya? Terus ini juga kalau memang belum dilakukan ya sebaiknya dilakukan ini juga elemental analisis itu untuk mengetahui apakah ada unsur lain selain karbon. Dan, misalnya kalau bisa kalau tidak salah di PTBGN itu ada micro XRF ya yang bisa sampai unsur karbon yang paling rendahnya. Nah, mungkin bisa coba di analisis di sana. Sampai PPB ya, Kang Arif ya? PTBGN yang di Kita Jakarta. searching ya, coba nanti saya tanyakan. Mikro XRF gitu namanya. Mikro XRF kalau tidak salah bisa sampai ya mendeteksi unsur yang paling rendah itu karbon. Mantap. Kalau pakai ICP, mereka juga punya ICP?
Kalau ICT itu sampai karbon juga nggak? Bisa PBB juga Kang Arif. Saya, oh iya. Izin sebentar ini Pak Teguh. Ya, siap. Untuk ini aja untuk penyajian XRD ini. Ini dasar nih. Intensitinya jangan ditunjukkan angkanya kalau kita staking. Ini angkanya nanti di delete aja angkanya. Kalau di staking. Yang mana ya, Kang ya? Iya nggak boleh. Yang mana, angka yang mana? Itu yang di intensity. Kalau ditumpuk itu harusnya dihilangkan. Dihilangkan. Oh, iya. Dihilangkan. Jadi harus dari unit aja ya? Intensity AU aja arbiter unit Ya, harus dari unit gitu. Theta. Iya. Iya, angkanya nggak boleh karena nggak berlaku untuk satu aja itu. Nggak untuk tiga. Iya. Betul Pak De. Bisa ini Itu aja sip. Ini banget ya. Mbak Ani tahu nggak itu? Apa Pak itu, De? kanan atas itu ada C4 itu maksudnya apa ya Mbak Ani? ini olah data S3 teh kemana teh? Itu Itu C4. grafik Pak, mau diinin. Kemarin sih sempat fitting sih Pak. Nanti mungkin di ininya penyajiannya kita ganti kali apa ya? Nggak kayak gini ya. Ya. Itu yang X-nya belum ke ini ya nanti Agni ya. 2 Theta ya. X-nya masih Kayak ininya nih, 27. 2 Theta harusnya. Terus yang 450, 200 yang angka yang ada di kanan itu apa ya Bu Ani ya? Ini ukuran mesh-nya ya teh Oh, Ya, betul. baik. Ukuran mesh. Baik. Oh, meshing size. Betul. Ya, Nanti ya, mungkin ya. penyajiannya diubah kali apa ya? Nggak kayak Itu gini kan ya. gini atuh bingung. Itu di Ya. mending ABC kali itu ya. Ya. Pokoknya, Pak. Ya. Baik. Itu berarti ada yang tertahan, berarti ada yang plus dan minus itu meshing size-nya itu ya maksudnya ya. Iya betul. Ya, Antara nggak gini nih, ngajinya nggak gini nih harusnya. Lebih besar lebih kecil. Ada ininya. Iya, dibuat lebih besar lebih kecil antara kali-kali ya. Gitu. Tadi C4 itu tuh terkait apa tadi? Agak kurang jelas ya Bu. grafitnya ini Pak. Ini yang apa namanya? Struktur grafitnya nanti Ya, diganti apa ya? Mending ke ini apa namanya? Poinnya apa namanya? Ininya satu-satu atau apa gitu. Ya, Kalau yang saya tahu Bu ya, pada saat misalnya kita analisa difraksi dengan secara in situ begitu ya, itu grafit itu tuh memang kan berubah seiring dengan konten dari lithium. Itu ada istilah memang state 1, state 2, state 3, dan itu terkait dengan strukturnya si grafit ini sebagai anoda begitu ya, tergantung dengan jumlah lithium yang ada di dalamnya situ. Gitu. Nah, saya jadi sedikit penasaran aja apakah ini ada hubungannya dengan itu. Tapi ini dari sampel yang sama Bu ya. beda ukuran mesh Pak. Beda ukuran mesh, tapi kan maksudnya grafit yang sama ya, kondisinya sama aja ya, hanya Betul. beda di meshnya ya. Betul. Baik. Ya. Teh masukkan lagi nih Teh. Ya Sri. Pak, silakan. Itu untuk 2 tetanya dimagnifikasi antara 20 sampai 30 supaya peaknya lebih jelas. Jadi Ya. taruh di gambar sampingnya nanti ya. Jadi ada 2 gambar, yang satu full image seperti ini, satu lagi full scan ya, satu lagi yang di selected peaknya tadi. Oh, Nah, yang ini gedenya. kalau misalkan yang Shiftingnya minor, ya, dapetnya. ya, kalau yang minor peaknya tadi mau ditunjukkan juga ya mangga. Kalau memang itu bersifat informatif gitu. Tapi kalau enggak ya jangan. Itu aja ya. Barangkali tujuannya ini ya Kang Denny ya, untuk melihat geser nggak itu 2 tetanya Betul. ya, puncaknya itu Tadi ya. itu untuk menjustifikasi apakah grafitik atau bukan dan seterusnya. Iya betul. Baik. Terima kasih Pak masukannya. Oke, Sama satu Kalau ada grafik yang komersial grafik atau Iya, kalau misalnya betul. ada itu untuk Lebih baterai, bagus lagi itu disandingkan. Ah. Betul, Badar. Betul. jadi untuk confidence. Sama ini tadi kok C4 betul Bu? C4 apa C6 ya? Grafik itu kan C6. Nanti kita ini lagi Pak, yang ininya Pak. SRD-nya bongkar lagi Pak. Iya. Kita kepada sama Pak Teguh kali ya buat biar nggak salah analisanya ya. ya. Iya. Sama satu ini pertanyaan barangkali mendasar ya. Riset daur ulang ini tuh pastinya kita berharap bersinergi dengan
pemanfaatan atau penggunaan atau apa ya konsumsi baterai lithium di Indonesia sendiri ya, gitu Bu ya. Itu nanti pasti akan mengarah ke sana ya Bu ya. Apalagi dengan program semakin apa ya, semakin didorongnya mobil listrik di Indonesia begitu. Pasti akan bersinergi ke sana Bu ya. Iya Pak, betul. Artinya riset ini berpeluang besar untuk diterapkan, diaplikasikan begitu Bu ya. Oke. Itu apa perlu di ini Pak? Perlu di state juga gitu? Ya, enggak. Sebenarnya sih apa ya, pertanyaan mendasarnya itu tuh kan kita melakukan riset ini tuh tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan ya yang paling utama tadi seperti yang Ibu sampaikan itu kan ini terkait dengan banyaknya nanti waste baterai lithium atau baterai lithium yang dipakai itu ya. Nah di Indonesia juga nanti diperkirakan akan semakin banyak mobil listrik yang dipakai, artinya juga semakin banyak waste atau sampah baterai yang nggak kepakai itu kan. Nah ini teknologi ini pasti sangat kuat untuk bisa ditawarkan ke pemerintah begitu ya, untuk bisa dimanfaatkan gitu Bu. Betul. Ya. Ditambah lagi memang lithium ion batteries ini butuh waktu untuk mencapai end of life-nya, tapi eventually dia akan habis gitu masa hidupnya. Dan Ya. menunggu masa habis hidupnya ini kita mengembangkan teknologi ini gitu Pak. Jadi Mm-mm. kita nanti Ya. sampah sudah datang kita sudah siap dengan teknologinya. Betul. Memanfaatkan sampah lah istilahnya. Ya. Apalagi itu tadi kalau nggak salah yang di paper pertama, di presentasi pertama itu kan kalau nggak salah untuk apa mengumpulkan lithium dan kobaltnya itu sendiri kalau nggak salah 22.000 US dollar per ton ya, itu kan sangat berharga kan begitu ya, untuk bisa dipakai lagi gitu. Potensi ekonominya itu tinggi sekali begitu. Ya. Mungkin Baik. perlu di state ya sebagai itu untuk bisa menarik. Betul Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Jika tidak, barangkali kita bisa memberikan waktu kepada Pak Abdullah Rifai untuk menyampaikan